Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Di sebuah kampung yang damai, kotak amal masjid hilang secara misterius setiap minggu. Semua mata mulai menuduh sang ketua RT, Pak Syamsul, yang selama ini dikenal sebagai sosok teladan. Namun, di balik tuduhan itu tersimpan rahasia mengejutkan yang bisa mengubah segalanya. Siapakah sebenarnya pelaku di balik hilangnya kotak amal? Temukan jawabannya dalam kisah penuh intrik dan pengajaran ini. Di sebuah kampung kecil yang dikelilingi pepohonan rindang dan hamparan sawah hijau, kehidupan berjalan dengan damai dan sederhana. Warga saling mengenal satu sama lain, tak jarang mereka berkumpul di balai desa untuk membicarakan berbagai hal yang menyangkut kesejahteraan bersama. Suasana kekeluargaan sangat terasa di setiap sudut kampung itu. Pusat aktivitas warga adalah masjid kecil yang berdiri kokoh di tengah kampung. Setiap hari, terutama saat waktu salat, masjid itu selalu ramai dikunjungi oleh para jamaah. Tak hanya untuk beribadah, masjid juga menjadi tempat bertukar cerita, berbagi kabar, dan melaksanakan berbagai kegiatan sosial. Semangat gotong royong sangat hidup di kampung ini. Setiap Jumat pagi, warga bergotong royong membersihkan masjid dan sekelilingnya. Mulai dari menyapu lantai, mencuci karpet, hingga merapikan halaman dan taman kecil di depan masjid. Pak Syamsul, ketua RT kampung itu, selalu hadir memimpin kegiatan tersebut dengan penuh antusiasme meskipun wajahnya terlihat serius dan jarang tersenyum. Terima kasih atas kerjasamanya, teman-teman. Kita jaga bersama tempat ibadah ini supaya tetap bersih dan nyaman, ucap Pak Syamsul dengan suara tegas tapi hangat. Bu Marni, istrinya, yang ikut membantu membersihkan jendela masjid, sesekali menatap suaminya dengan penuh kasih sayang. Meski suaminya jarang bicara banyak, semua warga tahu betapa ia peduli pada kampung ini. Anak-anak juga tak kalah semangat. Mereka membersihkan halaman dengan ceria, terkadang sambil bercanda dan tertawa. Suasana ini membuat masjid bukan sekadar bangunan, melainkan jantung kehidupan kampung yang mengikat semua warganya dalam kebersamaan dan iman. Hari itu, sinar matahari pagi yang hangat menyelimuti kampung. Burung-burung berkicau riang, seolah turut merayakan kedamaian yang tercipta. Semua terasa harmonis dan penuh harapan. Namun, di balik ketenangan itu, sebuah masalah kecil mulai mengintai, yang akan menguji kesabaran dan kepercayaan warga pada ketua RT mereka, Pak Syamsul. Malam Jumat itu, setelah sholat Isya dan tadarus bersama, suasana masjid terasa lebih hening dari biasanya. Warga perlahan meninggalkan masjid, membawa pulang doa dan ketenangan di hati. Namun, keesokan paginya, suasana damai itu mulai terganggu. Saat Ustaz Rahim membuka pintu lemari kecil di sudut masjid untuk mengambil kotak amal, ia terkejut menemukan kotak tersebut tidak ada di tempatnya. Ia mencari ke sana kemari, namun kotak amal yang biasanya terpasang rapi dan aman, hilang tanpa jejak. Kabar itu cepat menyebar ke warga kampung. Pak Wahyu, yang pertama kali mendengar berita tersebut, segera menghubungi ketua RT, Pak Syamsul. Dalam rapat kecil yang diadakan di rumah Pak Syamsul, warga mulai bertanya-tanya. Bagaimana bisa kotak amal hilang? Ini sudah kejadiannya pertama kali, kata Bu Marni dengan nada khawatir. Apakah ada yang masuk ke masjid malam tadi? Tanya Pak Wahyu dengan suara agak meninggi. Pak Syamsul hanya mengangguk pelan. Kita harus tetap tenang. Mari kita periksa dan cari tahu bersama-sama. Jangan cepat menuduh siapapun. Namun, mata-mata warga mulai mencurigai dan bertanya-tanya. Beberapa mengeluh karena selama ini Pak Syamsul adalah orang yang paling dekat dengan masjid, bahkan rumahnya berdampingan dengan tempat ibadah tersebut. Benny, warga baru yang aktif di masjid, ikut memberikan pendapat. Kita harus waspada dan jaga masjid lebih ketat.
Siapapun yang melakukannya harus bertanggung jawab. Di balik semua keramaian itu, Pak Syamsul duduk termenung di beranda rumahnya. Wajahnya yang biasa tegas kini tampak lelah dan berat. Ia menyembunyikan sesuatu yang belum siap ia ungkapkan kepada siapapun. Sementara itu, warga kampung mulai merasa gelisah. Hilangnya kotak amal bukan hanya soal uang, tapi juga soal kepercayaan dan kehormatan bersama. Malam Jumat berikutnya, suasana kampung mulai terasa berbeda. Ketegangan yang belum hilang dari hilangnya kotak amal minggu lalu mulai merambat ke hati warga. Mereka bergantung pada sedekah untuk berbagai kegiatan masjid dan sosial, sehingga kehilangan kotak amal berulang tentu bukan perkara sepele. Setelah sholat Isya dan tadarus, warga kembali bersiap meninggalkan masjid dengan perasaan was-was. Semua mata seolah mengawasi satu sama lain. Namun, keesokan harinya, berita buruk kembali terdengar, kotak amal hilang lagi. Kali ini, rasa resah warga berubah menjadi kegelisahan yang nyata. Mereka mulai membicarakan hal itu di pasar, di warung kopi, bahkan di rumah masing-masing. Rumor dan kecurigaan mulai bermunculan, dan satu nama semakin sering disebut, Ketua RT, Pak Syamsul. Pak Wahyu, yang dikenal vokal dan gampang curiga, semakin lantang menyuarakan dugaan itu saat pertemuan warga darurat digelar. Pak Syamsul tinggal paling dekat dengan masjid. Bagaimana bisa kotak amal hilang terus tapi dia tidak tahu apa-apa? Kita harus serius mempertimbangkan kemungkinan itu, katanya dengan nada tegas. Beberapa warga mulai ragu dan menatap Pak Syamsul dengan pandangan berbeda. Suasana yang tadinya penuh keakraban mulai berubah menjadi penuh ketegangan. Pak Syamsul, yang biasanya pendiam, hanya menunduk tanpa membantah. Wajahnya tetap tenang, tapi tatapannya menyeratkan kesedihan yang dalam. Bu Marni, yang melihat perubahan itu, diam-diam meraih tangan suaminya dan memberi isyarat agar tetap sabar. Benny, yang sejak awal penasaran dengan kejadian ini, memutuskan untuk lebih aktif menyelidiki. Ia merasa ada sesuatu yang tidak benar di balik semua tuduhan itu. Ia mulai mengamati aktivitas sekitar masjid dengan lebih teliti, mencoba mencari petunjuk yang bisa mengungkap kebenaran. Sementara itu, di balik dinding rumahnya, Pak Syamsul memegang erat sebuah surat tua yang sudah usang. Surat itu menjadi saksi bisu rahasia besar yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Warga kampung mulai terpecah antara yang percaya dan yang ragu. Semua berharap agar masalah ini cepat selesai, tapi juga takut kalau kebenaran yang muncul justru lebih pahit dari dugaan mereka. Malam yang sunyi itu membawa Pak Syamsul pada kenangan lama yang selama ini ia simpan rapat di lubuk hati. Di balik wajah serius dan sikap tegasnya, tersimpan cerita hidup penuh perjuangan bersama istrinya, Bu Marni. Dulu, sebelum menjadi ketua RT, Pak Syamsul adalah seorang pemuda sederhana yang tinggal di desa tetangga. Hidupnya jauh dari kemewahan, dengan keluarga yang pas-pasan. Ketika ia memutuskan untuk merantau ke kampung ini, harapannya sederhana, mencari kehidupan yang lebih baik dan tempat untuk membangun keluarga. Bu Marni, wanita yang kemudian menjadi istrinya, adalah sosok yang tabah dan penuh kasih. Mereka bertemu dalam sebuah acara pengajian di desa sebelah, dan segera tumbuh benih cinta yang menguatkan mereka menghadapi kerasnya hidup. Namun, perjalanan mereka tidak mudah. Setelah menikah, mereka harus bertahan hidup dengan penghasilan yang tak menentu. Pak Syamsul bekerja sebagai buruh tani, sementara Bu Marni membantu dengan menjahit pakaian untuk warga kampung. Meski begitu, semangat mereka tak pernah padam. Mereka selalu menyisihkan sebagian kecil penghasilan untuk membantu warga sekitar dan mendukung kegiatan masjid. Ketulusan hati inilah yang kemudian membuat warga memilih Pak Syamsul sebagai ketua RT, percaya bahwa ia adalah sosok yang bertanggung jawab dan peduli. Tetapi di balik semua itu, ada beban yang tak terlihat. Sebuah kejadian pahit di masa lalu yang membuat Pak Syamsul menjadi pribadi yang pendiam dan sulit percaya pada orang lain.
Rahasia itu hanya diketahui oleh Bu Marni, yang selalu menjadi tempat Pak Syamsul bersandar. Kenangan itu membuat Pak Syamsul semakin rindu untuk membersihkan namanya. Ia tahu, agar kampung ini tetap damai, kebenaran harus terungkap, meski harus menghadapi kenyataan yang berat. Di ruang tamu rumah sederhana mereka, Bu Marni menatap suaminya dengan mata penuh pengertian. "Kita kuat, Pak. Insya Allah, semuanya akan baik-baik saja," ucapnya lembut, menguatkan hati Pak Syamsul yang sedang dilanda kegelisahan. Kecurigaan yang terus berputar di kepala Beni membuatnya tak bisa tinggal diam. Sebagai warga baru yang peduli pada kampung dan masjid, ia merasa bertanggung jawab untuk mencari jawaban atas hilangnya kotak amal yang sudah 2 kali terjadi. Suatu malam setelah sholat Isya, saat masjid mulai sepi, Beni memutuskan untuk mengawasi sekitar masjid dengan jarak yang cukup tersembunyi. Ia duduk di balik pohon rindang yang menghadap ke pintu masuk masjid, matanya tajam mengamati setiap gerak-gerik yang lewat. Udara malam yang dingin tak menyurutkan niatnya. Beni membawa senter kecil dan ponsel sebagai alat bantu merekam jika terjadi hal mencurigakan. Ia bertekad menemukan siapa yang selama ini mencuri kotak amal. Beberapa jam berlalu, suasana tetap sunyi. Namun, pikirannya terus berputar, mencurigai siapa saja yang mungkin berbuat jahat. Ia memerhatikan rumah Pak Syamsul yang berdampingan dengan masjid, mencari tanda-tanda aktivitas aneh. Di tengah pengamatannya, Beni melihat sosok seseorang berjalan pelan menuju masjid. Jantungnya berdebar. Ia mengintensifkan pengamatan dan merekam dari kejauhan. Namun, sosok itu ternyata adalah Ustaz Rahim yang hendak mengecek kondisi masjid sebelum beristirahat. Beni menarik napas lega, tapi kecurigaannya belum hilang. Selama beberapa malam berikutnya, Beni terus melakukan pengawasan. Ia juga mulai bertanya kepada warga sekitar secara diam-diam, mencari informasi yang mungkin luput dari perhatian orang lain. Di sisi lain, gerak-gerik Beni mulai diperhatikan oleh beberapa warga. Beberapa merasa terbantu dengan usaha Beni, tapi ada juga yang merasa tidak nyaman, terutama Pak Wahyu yang sudah mulai merasa posisinya sebagai penuduh utama terancam. Di balik semua itu, Beni menyadari bahwa kasus ini jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh Pak Syamsul. Tapi apa? Suasana masjid yang biasanya penuh kedamaian kini mulai terasa berat. Setelah kejadian kotak amal hilang 2 kali berturut-turut, jamaah yang datang ke masjid membawa rasa gelisah yang sulit disembunyikan. Obrolan ringan berubah menjadi bisik-bisik penuh curiga dan kekhawatiran. Di tengah keadaan itu, Ustaz Rahim berusaha menjaga ketenangan dan mengingatkan jamaah untuk tetap bersabar serta menjaga ukhuwah Islamiyah. Pada saat pengajian malam itu, ia berdiri di mimbar dengan wajah tenang. "Sahabat-sahabatku, marilah kita ingat bahwa dalam setiap ujian, Allah menguji keimanan dan kesabaran kita. Jangan biarkan kecurigaan dan prasangka mengoyak persaudaraan kita," ucap Ustaz Rahim dengan suara lembut namun tegas. Beberapa jamaah mengangguk, mencoba menenangkan diri. Namun, di antara mereka, rasa tidak percaya masih mengendap. Pak Wahyu, yang duduk di barisan depan, terlihat gelisah dan sesekali melirik ke arah Pak Syamsul yang duduk di sudut ruangan. Selepas pengajian, banyak warga yang berkumpul membahas masalah ini secara terbuka. Tekanan pada Pak Syamsul semakin nyata. Ada yang mulai menghindar, dan beberapa orang berbicara di belakangnya dengan nada ragu. Bu Marni yang ikut hadir, merasakan beban yang dipikul suaminya. Ia mendekati Pak Syamsul dan memberi isyarat agar tetap kuat. "Pak Syamsul, kita harus sabar dan percaya pada kebenaran," katanya pelan. Pak Syamsul hanya mengangguk. Dalam hati ia berdoa agar rahasia yang ia simpan bisa segera membawa kedamaian, bukan menambah luka. Malam itu, di balik ketenangan yang dipaksakan, tekanan dan rasa curiga terus membayangi. Ustaz Rahim sadar, ia harus mencari cara agar warga kembali bersatu dan fokus pada kebaikan bersama.
Malam Jumat kembali menyelimuti kampung, membawa rutinitas yang sudah biasa, sholat berjamaah dan doa bersama di masjid. Namun, kali ini, rasa was-was terasa lebih tebal di antara warga. Keesokan paginya, ketika Ustaz Rahim hendak mengambil kotak amal untuk kegiatan dakwah, ia kembali menemukan kotak amal itu hilang, untuk ketiga kalinya. Kejadian ini seperti petir di siang bolong yang mengguncang ketenangan kampung. Kabar itu menyebar dengan cepat. Warga yang sebelumnya mulai berbisik-bisik kini tak bisa menahan diri. Mereka berkumpul di balai desa, diundang oleh Ketua RT, Pak Syamsul, untuk mengadakan rapat darurat. Ini sudah kejadian ketiga, kita harus segera menemukan solusi, ucap Pak Syamsul dengan suara yang terdengar berat tapi berusaha tegar. Pak Wahyu, dengan nada yang semakin tajam, menyuarakan keresahannya. Kalau bukan dari dalam, siapa lagi yang bisa mencuri kotak amal berulang kali? Kita tidak bisa terus diam. Beni yang duduk di antara warga mencoba menenangkan suasana. Kita harus cari tahu dulu fakta sebenarnya. Jangan sampai kita menuduh tanpa bukti. Namun ketegangan sulit diredam. Beberapa warga mulai bersitegang, ada yang mendukung Pak Syamsul, ada juga yang mulai meragukannya. Dalam rapat itu, Pak Syamsul mengusulkan agar diadakan sistem pengawasan bergilir malam hari untuk menjaga masjid. Ia juga berjanji akan membuka semua rahasia yang selama ini disimpan jika itu bisa membantu membersihkan namanya dan membawa kedamaian kampung. Warga akhirnya menyepakati usulan tersebut, meski hati mereka masih dipenuhi tanda tanya dan kekhawatiran. Di akhir rapat, Bu Marni memandang suaminya dengan tatapan penuh dukungan, sementara Pak Syamsul menguatkan diri, bertekad menghadapi badai yang semakin mengancam keharmonian kampungnya. Beberapa hari setelah rapat darurat, ketegangan di kampung semakin memuncak. Warga semakin resah dan banyak yang mulai tidak percaya pada ketua RT mereka sendiri, Pak Syamsul. Rumor dan bisik-bisik di pasar, warung kopi, dan halaman masjid makin menjadi-jadi. Suatu sore, sekelompok warga mendatangi rumah Pak Syamsul. Mereka datang bukan untuk bersilaturahmi, melainkan untuk meminta penjelasan atas hilangnya kotak amal yang terus berulang. Suasana langsung memanas saat mereka mulai menyampaikan tuduhan secara terbuka. Pak Syamsul, kami sudah lelah. Kenapa kotak amal selalu hilang kalau Bapak yang bertanggung jawab? Seru Pak Wahyu dengan nada meninggi. Kalau memang tidak tahu, bagaimana kami bisa percaya? Ini sudah ketiga kalinya, tambah Bu Sari, salah satu ibu-ibu yang biasanya aktif di masjid. Warga lain mengangguk setuju, beberapa bahkan mulai berbisik mengolok-olok Pak Syamsul. Raut wajah pria yang biasa tenang itu berubah serius. Ia berdiri tegak, mencoba mengendalikan emosi dan menjaga martabatnya. Teman-teman semua, saya mengerti kekhawatiran kalian. Saya juga tidak ingin kampung ini rusak hanya karena hal ini, ucap Pak Syamsul dengan suara tenang tapi tegas. Tapi saya mohon jangan langsung menuduh tanpa bukti yang jelas. Namun, seruan itu tidak langsung meredakan suasana. Beberapa warga malah semakin keras menuntut jawaban dan tindakan tegas. Pak Syamsul menyadari bahwa kepercayaan warga sudah sangat terkikis. Di balik semua itu, Bu Marni berdiri di belakang suaminya, mencoba menahan air matanya. Ia tahu, ini adalah ujian berat yang harus mereka hadapi bersama. Malam itu, Pak Syamsul duduk termenung di beranda rumahnya, memikirkan langkah selanjutnya. Ia tahu rahasia yang ia simpan bisa menjadi kunci untuk membersihkan namanya, jika ia berani mengungkapkannya. Suasana di rumah Pak Syamsul terasa sunyi setelah kunjungan warga yang penuh ketegangan. Meski banyak tuduhan dan desakan, Pak Syamsul memilih untuk tetap diam, tidak membela diri secara terbuka. Sikapnya yang tenang dan tertutup membuat suasana menjadi semakin berat bagi Bu Marni. Di ruang tamu yang sederhana, Bu Marni duduk termenung, matanya sesekali menatap suaminya yang duduk di kursi kayu dengan pandangan kosong. Hatinya dipenuhi kegelisahan dan kecemasan. Pak Syamsul,
Mengapa Bapak tidak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Bu Marni dengan suara pelan, mencoba membuka pembicaraan. Pak Syamsul menghela napas panjang. Aku takut, Marni. Takut jika rahasia itu terbuka sebelum waktunya. Aku ingin melindungi kampung ini, dan kau, jawabnya dengan suara lirih. Bu Marni menggenggam tangan suaminya erat. Kita tidak akan bisa melangkah maju kalau Bapak terus menyimpan sendiri. Warga mulai kehilangan kepercayaan. Kalau kita tidak jujur, siapa lagi yang akan membela Bapak? Pak Syamsul menunduk, air mata mulai menggenang di sudut matanya. Aku tahu, tapi ini bukan perkara mudah. Ada banyak hal yang harus kupikirkan. Malam itu, Bu Marni tak bisa tidur. Ia bergulat dengan rasa takut dan harapan. Ia tahu perjuangan mereka belum selesai, dan waktu semakin menekan. Rahasia Pak Syamsul harus segera terungkap, agar damai bisa kembali ke kampung mereka. Malam-malam yang dihabiskan Benny untuk memantau sekitar masjid mulai membuahkan sedikit hasil. Namun, bukan jawaban yang jelas yang ia temukan, melainkan sebuah petunjuk yang justru membuatnya semakin bingung. Suatu malam, ketika Benny tengah bersembunyi di balik semak dekat masjid, ia melihat sebuah benda kecil tergeletak di tanah. Benda itu adalah selembar kain kecil berwarna putih dengan noda bercak merah samar yang tampak seperti tinta atau darah kering. Benny mengambil kain itu dengan hati-hati, lalu mengamatinya dengan senter. Ia merasa benda itu sangat mencurigakan, tapi tidak bisa langsung memastikan asal-usulnya. Selain itu, ia juga menemukan jejak kaki yang samar di sekitar lokasi hilangnya kotak amal. Jejak itu tampak bukan dari warga kampung, melainkan dari seseorang yang tidak dikenal. Namun, jejak itu berhenti di ujung jalan yang gelap dan tidak berlanjut lagi. Pikiran Benny berkecamuk. Apakah ini memang ulah orang luar? Atau ada sesuatu yang lebih rumit yang sedang terjadi di balik hilangnya kotak amal? Ia memutuskan untuk menyimpan kain tersebut dan memeriksanya lagi keesokan harinya, sambil mencoba mencari tahu apakah ada orang yang mengalami luka atau hal lain yang terkait. Namun, semakin banyak petunjuk yang ia temukan, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul tanpa jawaban. Benny mulai meragukan kemampuannya sendiri untuk mengungkap kebenaran. Di rumahnya, Benny menatap kain itu di meja belajar, merasa beban tanggung jawab semakin berat. Ia tahu, jika tidak segera menemukan jawaban, keretakan di kampung ini bisa semakin dalam. Suatu sore yang tenang, setelah aktivitas masjid mulai mereda, Ustaz Rahim mengajak Pak Syamsul untuk berbicara secara pribadi di ruang belakang masjid. Suasana sejuk dan teduh membuat kedua pria itu merasa lebih nyaman untuk membuka hati. Dengan nada lembut, Ustaz Rahim mulai berbicara. Pak Syamsul, saya tahu ini masa yang sulit untuk Bapak. Tapi saya yakin, semakin lama rahasia ini disimpan, beban di pundak Bapak akan semakin berat. Pak Syamsul mengangguk pelan. Matanya menatap lantai, seolah mengumpulkan keberanian. Ustaz, ada sesuatu yang sudah lama saya pendam. Sesuatu yang mungkin akan mengubah pandangan warga tentang saya. Ustaz Rahim memberi isyarat agar Pak Syamsul melanjutkan. Dengan suara serak, Pak Syamsul mulai bercerita tentang masa lalu yang penuh luka. Ia mengungkapkan bahwa beberapa tahun lalu, ia sempat mengalami kesulitan ekonomi yang sangat berat hingga terpaksa meminjam uang dari orang yang kurang baik. Hutang itu menjadi beban besar yang terus menghantui hidupnya. Karena itu, saya tidak berani membuka kotak amal kepada siapapun. Saya takut jika orang-orang tahu, mereka akan mencurigai saya lebih parah, ungkap Pak Syamsul. Ustaz Rahim mendengarkan dengan seksama, lalu menepuk bahu Pak Syamsul. Bapak sudah berani mengakui ini kepada saya, itu tanda keberanian dan ketulusan. Insya Allah, kita akan cari jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Meski rahasia besar belum sepenuhnya terbuka, perbincangan itu membawa kelegaan bagi Pak Syamsul. Ia merasa tidak lagi sendirian menghadapi cobaan ini.
Keduanya berjanji untuk menjaga kepercayaan dan mulai merancang langkah agar kebenaran bisa terungkap tanpa menimbulkan keretakan yang lebih dalam di kampung. Di sebuah malam yang hening, pikiran Pak Syamsul terlempar kembali ke masa lalu yang penuh luka dan rahasia. Kenangan itu seperti bayangan gelap yang tak pernah benar-benar pergi, mengikatnya dalam keheningan dan ketakutan. Beberapa tahun silam, ketika ekonomi keluarga mereka sedang sulit, Pak Syamsul terjerat utang pada seorang pengusaha lokal yang memiliki reputasi buruk. Utang itu bukan hanya soal uang, tapi juga ancaman yang membuatnya terpaksa menjaga jarak dan merahasiakan segala hal, termasuk tentang kotak amal di masjid. Suatu ketika, saat hendak membayar sebagian hutang, Pak Syamsul menemukan bahwa uang hasil kotak amal telah berkurang secara misterius. Ia ketakutan bahwa jika warga mengetahui hal ini, reputasinya akan hancur dan keluarganya akan menjadi sasaran fitnah dan celaan. Karena itulah, Pak Syamsul memilih diam. Ia menanggung beban itu sendiri, berharap suatu saat bisa menyelesaikan masalah tanpa harus membuat warga khawatir atau kecewa. Dalam kenangan itu juga teringat bagaimana Bu Marni selalu menjadi sumber kekuatannya. Meski tidak tahu semua masalah yang sedang terjadi, dukungan dan doa Bu Marni memberinya harapan. Namun, rahasia itu terus membebani Pak Syamsul, menimbulkan ketegangan dalam dirinya dan membuatnya menjauh dari warga. Malam itu, ia berjanji dalam hati untuk mencari jalan keluar yang tidak hanya membebaskan dirinya, tapi juga menjaga keharmonisan kampung yang dicintainya. Beberapa malam berikutnya, Beni semakin giat mengawasi sekitar masjid, tak kenal lelah mencari kebenaran di balik hilangnya kotak amal yang terus mengusik ketenangan kampung. Suatu malam, saat Beni bersembunyi di sudut gelap dekat masjid, ia melihat sosok bergerak-gerak mencurigakan. Dengan napas tertahan, Beni mengintip lebih dekat. Ternyata pelakunya bukan orang luar, bukan pula Pak Syamsul, melainkan seseorang yang selama ini tak pernah dicurigai, Pak Wahyu, tetangga yang selama ini paling keras menuduh Pak Syamsul. Pak Wahyu tampak membawa kotak amal yang baru saja diambil dari dalam masjid, kemudian dengan cepat menyembunyikannya di balik semak-semak dekat jalan kecil. Beni terkejut dan bingung, mengapa Pak Wahyu melakukan hal itu? Apa motifnya? Setelah Pak Wahyu pergi, Beni mendekati tempat penyembunyian kotak amal dan mengambilnya dengan hati-hati. Ia menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pencurian uang amal. Ada permainan politik dan dendam pribadi yang tersembunyi. Dengan tekad bulat, Beni memutuskan untuk mengungkap kebenaran ini kepada Ustaz Rahim dan Pak Syamsul, agar kampung bisa segera kembali damai. Suasana balai desa berubah menjadi tegang saat Beni, ditemani Ustaz Rahim dan Pak Syamsul, memanggil seluruh warga untuk berkumpul. Semua orang berkumpul dengan rasa penasaran dan kecemasan yang mendalam. Dengan suara tegas namun penuh rasa tanggung jawab, Beni mulai menceritakan apa yang ia saksikan malam itu. Ia menjelaskan bagaimana selama ini Pak Wahyu lah yang mengambil kotak amal, bukan Pak Syamsul. Warga terdiam, raut wajah mereka berubah dari curiga menjadi terkejut. Beberapa orang bahkan menundukkan kepala, merasa menyesal karena telah menuduh ketua RT tanpa bukti yang kuat. Pak Wahyu, yang juga hadir di sana, terlihat bingung dan akhirnya tak bisa mengelak. Ia mengakui perbuatannya dengan suara yang bergetar, menyebutkan alasan pribadi yang rumit namun tidak dapat dibenarkan. Pak Syamsul berdiri tegak, matanya menyapu seluruh warga. Saya harap kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua, agar tidak mudah menuduh tanpa bukti dan selalu menjaga persatuan kampung. Ustaz Rahim menambahkan, mari kita gunakan momen ini untuk memperkuat ukhuwah dan terus berbuat kebaikan demi kampung dan masjid kita. Warga mulai saling memaafkan, suasana yang sebelumnya tegang berangsur berubah menjadi damai dan penuh harapan. Setelah kebenaran terungkap, kampung kembali pulih dari ketegangan yang selama ini membayangi. Warga belajar sebuah pelajaran berharga tentang pentingnya pengampunan dan kebersamaan. Pak Wahyu, yang sebelumnya menjadi pelaku,
menunjukkan penyesalan yang dalam. Ia meminta maaf secara tulus kepada Pak Syamsul dan seluruh warga, berjanji untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif untuk kampung. Pak Syamsul, dengan hati besar, memaafkan Pak Wahyu. Kita semua manusia, yang penting adalah bagaimana kita bangkit dan berubah menjadi lebih baik, ujarnya dengan suara penuh ketulusan. Di sisi lain, Bu Marni tersenyum melihat suaminya kembali tegak dan dipercaya warga. Rahasia yang dulu membebani kini bukan lagi beban, melainkan pelajaran hidup yang memperkuat iman mereka. Suatu hari, ketika kotak amal kembali dibuka, warga dikejutkan dengan jumlah sedekah yang jauh lebih banyak dari biasanya. Ternyata, selama ini ada sedekah tersembunyi yang diberikan oleh seorang dermawan anonim, yang tak ingin dikenal, tetapi mengingatkan semua bahwa kebaikan selalu ada di sekitar kita. Ustaz Rahim mengingatkan, sedekah bukan hanya tentang harta, tapi tentang hati yang ikhlas dan niat yang suci. Keajaiban datang dari kebaikan yang tulus. Kampung itu pun menjadi contoh indah bagaimana iman, kejujuran, dan pengampunan bisa menyatukan hati, mengubah tantangan menjadi berkah, dan menjadikan kehidupan lebih bermakna. Sahabat, dari kisah ini kita belajar bahwa jangan mudah menuduh tanpa bukti, dan pentingnya menjaga kepercayaan serta persatuan dalam masyarakat. Mari kita selalu berusaha jujur, sabar, dan saling memaafkan agar hidup penuh berkah. Jika kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.